yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab niki tentunya tentang At-Targhib wa Tarhib. Kitab tentang motivasi-motivasi dan ancaman-ancaman. Nah, piaran motivasi bahasa Keroyana. Dorongan, dorong ngumbe, dorong motor mogok kene. Dorongan kita berbuat kebaikan. Ya, jadi kitab niki berisi tentang ayat-ayat atau hadis-hadis yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tentang ancaman-ancaman. Ya, ancaman agar jangan kita melakukan maksiat. Ya isinya kitab niki. Tapi walaupun demikian banyak juga kandungan dalam masalah akidah dalam kitab niki. Arah endah masalah fikih dalam kitab niki. Ya, dan arah endah masalah akhlak, masalah adab dan banyak lagi hal-hal lain. Ya, di dalam kitab niki. Nah, mungkin kita akan baca bab yang ke-13 dari kitab ini. Di sini beliau rahimahullahu taala mengatakan babu bayani kathrati turuqil khair. Ke-13 bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bab tentang luwene lawang-lawang kebaikan. Luwene jalan bagi kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Jadi mendapatkan pahala niki bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan menuntut ilmu, bukan hanya dengan baca Al-Quran, baca zikir, lagu luwe jalan-jalan. Dibuatkan kita oleh Allah untuk menjadi pintu-pintu pahala. Luwe. Dan ini menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Ya, ini menunjukkan Allah sangat cinta kepada kita. Ya kangen tiba itu. Karena ndekna selapu manusia ini betah suwe salat ndekna selapu ngono. Ndekna selapu manusia betah suwe baca Quran. Mulai keroya aja betah-betah ya baca Quran insyaallah. Dia ngono ke luwe khatam Quran tene kan. Ya, betah yang ngaji. Lagu ndekna selapu dengan ngono. Ya, sehingga dibuatkan kita banyak jalan agar kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis-hadis sebelumnya ya, kita sudah baca bahwasanya ngombe angkun nulung dengan nulung ini juga bisa menjadi sebab mendapatkan pahala. Arak dengan misal ya mondasi balik, misal tulung teh yang ngono mau kita pahala. Arak dengan atau pemerintah tegin miak rurung tulung teh ya mau kita pahala dah. Keroya kan terkenal ini demen gotong royong ini. Dia ngono oke. Terkenal keroya papa gotong royong je Masya Allah. Nah, itu membantu itu di antara pintu pahala. Di antara sebab untuk mendapatkan pahala. Angka mundesugul gotong royong apa-apa na wahino miak rurong ke, miak erat ke, bentu batur miak pondasi ke. Ndak lupa pasang niat ini nih. Mendapatkan pahala dari Allah. Niat minta pahala. Karena ini ternyata ibadah. Bahkan di hadis sebelumnya kita sudah baca di antaranya takufu syarrak anin nas. Engkau mencegah keburukanmu dari manusia. Mencegah keburukan. Ndak jangkan keburukan teine menyakiti orang lain. Cegah saya. Ngombe cara nyegah ya ngulu itu bali misal. Kan dia tersugul, bareh mungku sugul begibah aku bareh ngenteng misal. Mungku sugul tokol-tokol non
nganggur-nganggur libu ino bareh selapuk dengan rausang te bareh ngene akhirnya ndek na tokol tono angkuna sindek keto ini juga menjadi pintu pahala. Kan ibu-ibu ini biasa jarang notok laos ini. Dan ngono ke ibu-ibu. Ya. Jerawah alhamdulillah. Lain notok laos ini nangke aja blender darah laos nangke aja. Ngadu mesin blender nangke aja nula notok. Sang silain no ini ya betul silain ini. Alhamdulillah. Nah misal ibu-ibu arak tono luar dengan nongkrong lagu iya terus dia namanya sugul nongkrong pumbekna karena tono gerana ngerausang dengan misal kena ibu akhirnya endek na sugul ini dia lelah atau endek na lelah dia lak sugul lelah kayaknya mun dia lak sugul lelah yang lak sugul mun sugul ini kan butuh ya leka naik butuh ya memasang kelembi berjilbab ino sih lelah sugul ini mun ngolo lek balik lelah kita ngolo lek balik sebagian sang ini lelah nanti ngolo lek balik lelah lek balik melenda sugul doang kan. Nah ini dengan ini endek na sugul niatna akenda nenggawe maksiat ndek na sugul niatna akenda ngerantik dengan ino niat nampun dek na sugul maka ini akan mendatangkan pahala subhanallah mau ya pahala gara-gara ini ya ini menunjukkan bahwasanya pahala ini pintu pahala ini luwe. Ndek na hanya sholat, ndek na hanya baca Quran, ndek na hanya berzikir. Kita juga sudah baca hadis bagaimana bahkan orang yang menyingkirkan batu dari jalan, nyingkirang batu dengan rurung, karena bare batu ini bau yang ganggu dengan sileka, angkatnya batu sediang sekedi doang. Maka mau itu pahala ini sekedar nyedi doang, seret mau itu pahala. Kenapa? Karena niatno akendak nyakitin dengan lain. Lagu mun bait batu kaduna melentong pawok dengan mungkin. Oke pahala ini dosa mun ini aja. Pada ngangkat batu. Lagu seke mau pahala, seke mau dosa. Apa sih niatnya beda no? Niat no. Begitu niat ini akenda dengan terganggu apa ku sedih batu ini apa ku angkat batu ini maka ini mendatangkan pahala. Ngangkat batu kadu melentong pau dengan maka ini mendapatkan apa? Dosa. Nah ini ndek baca Quran ini, ndek berzikir ini amalan biasa. Tapi dia bisa mendatangkan pahala. Bahkan ya hadis yang paling terakhir kemarin kita baca tentang suami istri. Suami istri yang saling rayu, saling kedah. Ya, bahkan sampai dia berhubungan, Nabi itu mengatakan itu sedekah. Itu adalah sumber pahala, subhanallah. Nah ini menunjukkan bahwasanya pintu-pintu mendapatkan pahala ini sangat banyak. Ya, cara untuk mendapatkan pahala sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana yang kita bilang tadi, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya. Sehingga piangna ita luwe lawang-lawang pahala. 121 dalam bab ini hadis yang ke-121. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa anhu dan darinya yaitu dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar mengatakan qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau mengentengkan kebaikan sedikit pun, jangan dientengkan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walaupun sekedar engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis niki sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf. Ndak deremehang kebaikan no. Ndak deremehang kebagusan no. Entah nebele maupun nekode, ndak deremehang ya. Ngombe-ngombe beli, ndak deremehang. Walau antalqa akhaka, walaupun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu biwajhin taliqin, dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang berseri-seri. Apa bahasa Kroyana ceria ini? Seri berseri-seri. Nyala ke ngana? Tende ada nyala ruana di. Ya, senyum, wajah yang membahagiakan. Ya, karena kan wajah ini nih ia mempengaruhi lawan bicara. Dia dengan oke. Muntas serengut bemilu sih gin lawan bicara nu serengut ya dah. Ya, muntas senyum milu senyum. Nah, beliau mengatakan ndak deremehang kebaikan walaupun sekedar menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria. Saikin ana saudaramu tene. Semeton Islam tentunya kena. Walaupun sekedar debedit kence dengan muslim dengan wajah yang ceria. Kelek keroya muslim selapuan deh. Selapuan muslim ini. Sehingga selapuannya ya debedait kencaya dalam kondisi senyum, maka ini sudah apa? Pintu pahala. Pintu pahala, subhanallah. Nengka itu ini le masjid ini pira luwet ini. Arah itu seket ini. Kurang lebih ke senyumin selapuannya kan seket pahala wah ini. Dia dengan oke. Ule itu nengke selangan-langannya bapira ke dengan kita dait ini. Senyumin ini bahkan sekumbe pahala wah. Ya. Ini menunjukkan marangone pintu pahala niki luwe langan teh gin mau pahala. Ya, oleh karenanya mari kita terus optimis bahwasanya kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap optimis, jangan kita putus asa. Nah niki dia hadits niki. Hadits niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits niki hadits yang sahih dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita ambil faedah dari hadits niki. Bismillah. Tapi sebelumnya di sini kita baca ucapan Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili dalam mensyarah hadis niki. Beliau mengatakan al-ibtisamatu fi wujuhin nas ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla fiha manafi'u 'azimah, kata beliau. Beliau mengatakan senyum di hadapan seseorang dengan niat mengharapkan wajah Allah, ini manfaatnya sangat besar. Senyum di hadapan orang dengan niat
mengharapkan wajah Allah. Ini manfaatnya sangat besar kata Syekh. Fahiya sadaqah. Pertama, ini adalah sedekah. Ini sebagai sedekah karena Nabi kita mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum deino tipak semeton deino sedekah. Maka pertama itu sudah sedekah kata beliau. Wa hiya tuqarribun nasa ilaik. Yang kedua, ini akan menjadikan orang dekat denganmu, kata beliau. Mia dengan rapat ti paida. Ya, negara kan muna kusut mu kanteng no bendara rani gini ngerapetin itu. Dengan oke. Mun terserengut doang no bendina rani dengan mah ya lebih masalah ruan dikurani ngana. Aku tanah pelampiasan laun ngana kan ngana. Lagu mau senyum, mau rapat dengan. Akhirnya sang bareh saling butuhang ya, baru saling tolong akhirnya. Luwe dengan rapat tipa ya, beluwe dengan ginulong ya, mau narak masalah. Manfaatnya kedua. Yang ketiga kata beliau, wa tuhabbibun nasa fil khair alladzi ma'ak. Yang ketiga, senyum ini bisa menjadikan orang mencintai apa yang ada padamu. Mencintai apa yang ada pada diri kita. Kalau kita senyum berbuat baik. Ya, begitu kita ngaji tauhid, ngaji sunnah dengan cara sere itu ngaji, sere itu girang senyum. Maka otomatis orang akan senang kepada kajian tauhid dan kajian sunnah itu. Kenapa? Karena dilihat ada perubahan menuju kebaikan setelah ngaji. Jadi beliau mengatakan dengan cara senyum orang akan mencintai apa yang ada padamu. Jadi telu hal, mun tegirang senyum, pertama sedekah. Yang kedua, orang akan dekat kepada kita. Yang ketiga, orang akan mencintai apa yang ada pada diri kita. Berdua itu tauhid dengan cara terseri bertauhid, seri itu senyum, kenapa? Berseri dan menang, tauhid sih dengan. Seri itu bersunah, seri itu girang senyum, maka gini dan menangnya sunnah no sih dengan. Kemudian beliau mengatakan anta idza laqaitan nasa wa anta betasima tabtaqi bidzalika maradatillah kutiba laka ajru sadaqah. Engkau kata Syekh jikalau engkau berjumpa dengan orang kemudian engkau senyum senyum dengan tujuan apa? Mengharapkan wajah Allah. Ini tujuan tersenyum ini. Senyum tujuannya apa? Mengharapkan wajah Allah. Ini tujuan senyum. Kutibalaka ajru sadaqah. Maka pertama Allah gin nulisang ida pahala sedekah. Si kedua wa ahabbakan nas. Yang kedua manusia akan mencintaimu. Manusia akan dekat kepadamu ngana Syekh tadi. Ya, yang ketiga tuhabbibun nasa fil khair alladzi ma'ak. Yang ketiga kata Syekh, engkau akan menjadikan orang mencintai kebaikan yang ada pada dirimu. Kemudian beliau mengatakan ba'dun nas, di antara sebagian manusia yubghidun nasa fil khair. Ini garis bawahi ini. Sebagian manusia ada yang menjadikan orang itu membenci kebaikan. Sebagian manusia ada yang menjadikan orang lain membenci apa? Kebaikan. Karena benci kebaikan bisyai'in basit. Karena hal yang remeh sebenarnya. Karena hal yang remeh yang dia lakukan akhirnya orang benci kebaikan. Apa itu? Wahuwa an yalqahum biwajhin mutajahham. Yaitu dia menjumpai manusia, dia mendatangi manusia dengan wajah yang
seperti neraka jahanam, ngene wajah. Wajah yang menakutkan, serem. Serengut doang seolah-olah milih jagur dengan doang wajah nih. Akhirnya gara-gara ini kebaikan yang ada pada diri orang itu dibenci oleh orang lain. Gara-gara wajahnya yang selalu apa? Cemberut. Lagu mun senyum, maka di antara manfaatnya apa? Kebaikan yang ada pada dirinya akan dicintai oleh orang lain. Nah, makanya sila ke bapak-bapak perbanyak senyum Ya, lagu senyum dengan tujuan apa? Mencari wajah Allah. Si kedua, senyum yang ada sebab ke lagu. Ndak ke tiba-tiba senyum tidak ada sebab. Bahaya dah ini. Tokol-tokol tiba-tiba senyum, yang ngumbe senyum tidak ada sebab ini. Bahaya dah ini kan. Dan yang ketiga, senyum tipak si kanggo tu senyumin. Nda bare bebalu senyumin pilihan jama kan. Mun bebalu senyum mundik dan milih senyum nda ke ini je bahaya ini fitnah bare. Ya. Paham ini Bapak-bapak? Ada pilihan atau ada senyum dah. Dalam arti nda ada senyum tipe orang-orang yang akan menimbulkan fitnah, jangan. Ya, senyumlah kepada orang-orang yang tepat. Ya, senyumlah dengan sebab yang tepat. Kemudian yang pertama tadi, senyumnya ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia perkataan Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili. Syekh niki pernah datang ke markas, 2 kali misalnya datang. Beliau makin pengisi di Masjid Nabawi. Salah satu ulama ya yang memiliki kajian di Masjid An-Nabawi. Hafizahullah ta'ala. Dan makin beliau jadi imam di Masjid Quba. Syekh Sulaiman ini. Beliau imam di Masjid Quba mungkin dan khatib di sana. Baik, kita baca faedah mungkin dari hadis yang kita baca tadi. Faedah pertama, fadlu at-tahabbi bainal mu'minin. Hadis yang kita baca tadi ini menunjukkan keutamaan saling mencintai antara kaum mukminin, saling mencintai antara kaum muslimin. Jadi dengan si Islam seke tipa Islam si lainnya harus saling demenang. Nabi lawan demenang, benci gedekang. Dengan kafir harus tegedekang ya. Harus terbenci dengan kafir. Sei-seina dengan Kristen, dengan Yahudi harus tegedekang. Beto gedakna, lihat tahun. Ate ini harus membenci orang kafir sebagai bentuk al-bara, berlepas diri dari perbuatan mereka. Kemudian kepada orang Islam, hati ini harus mencintai orang Islam sebagai bentuk dukungan kepada Islamnya dia. Nah, hadis ini keutamaan saling mencintai antara kaum mukminin. Wal ibtisamati indal liqa. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan senyum di saat berjumpa sesama kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena senyum tadi apa? Itu adalah khair, kebaikan atau sumber pahala. Ya, senyum itu adalah kebaikan atau sumber pahala. Jadi faedah pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan saling mencintai antara kaum mukminin. Jadi para jamaah kita harus saling demenang ini. Begitu kita tahu dia ini muslim, dia ini mukmin, harus otomatis ate ini demen tipa ya. Kita kanggo saling gedekang. Tidak boleh saling membenci sesama muslim. Ya, apalagi nengke ini karing semendak ginta pesta ini. Pesta demokrasi dengan onya-onya. Nggak gara-gara beda pilihan terus saling gedekang onya. Ya, si tegedekang no dengan kafir tegedekang. Mun hanya gara-gara beda partai ditekanggu saling gedekang dikanggu.
Ya, apa-apa kelambina dengankah? Kalau dia muslim, cintai dia karena dia seorang muslim. Na abang ke, na ampok ke, na ijo ke, na putih ke, apa ke arana ngono. Ya, kalau dia muslim maka cintai dia sebagai seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu," kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dek deginta surga melainkan kalau sida beriman. Berarti harus dia beriman, ampuk deginta surga. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan ide ini dek degin beriman sampai de saling demenang. Menunjukkan kita harus saling demenang, kita beriman. Harus beriman, kita surga. Oleh karena wajib seorang mukmin mencintai mukmin yang lain, wajib. Ya, dan barang siapa membenci saudara mukmin lainnya, maka dia telah melakukan dosa. Jadi niki faedah pertama, ya, bahwasanya hadis ini menunjukkan keutamaan saling mencintai. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan senyum. Ya, keutamaan apa? Senyum. Senyum kan bahasa Keroyana. Senyum kan beda kan ceriri. Ya. Mun rere biaran rere. Arak suarana, aniki ya rere. Mun senyum ngemos, nah ya ngemos, ya ngemos darat suara. Ya, angka senyum dalam sholat, dia batal sholat. Gua meneriri, sugul suara terbahak-bahak, maka sholatnya apa? Batal. Beda soalnya senyum kenceririin. Ya. Ini tersenyum pas sholat ini. Ini tersenyum berenang. Pas takbir Allahu Akbar, ingat kita terong Aceh si game. Game terong Aceh. Kumajur yang mahal, nih terong Aceh ini. Game kan rere senyum itu nih. Senyum, kadang-kadang. Nah ini tidak membatalkan sholat. Ya, lagu mun rere ngakak, maka niki membatalkan sholat. Baik, kita kembali. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan senyum. Bahkan Abdullah bin Al-Harith, salah seorang sahabat, dia mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sahabat ini mengatakan, denara dengan si gitaku paling kereng senyum melebihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Senyum dong beliau sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Daud selalu bersenyum. Sampai-sampai seluruh sahabat merasa dirinya paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih merasa ia paling terdemenang, nih merasa ia paling terdemenang. Kenapa? Karena saking seringnya senyum kepada dia. Sehingga selalu merasa dialah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi senyum niki sunnah Nabi niki sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita pelajari sunnah-sunnah yang lain, terus kita amalkan sunnah-sunnah yang lain, maka senyum ini juga harus diamalkan. Ya, siri itu belajar sunnah, berarti harus siri luwe apa? Senyum. Nggak kena kebalik, siri belajar sunnah, siri kurang senyum, nah repot ini. Akhirnya menjauh dengan sunnah, nah Bayu. Gara-gara kurang senyum, repot jadi ini. Jadi hadis niki ya keutamaan senyum setelah keutamaan mencintai ya sesama kaum mukminin. Kemudian yang kedua, faedah kedua, kamalu hadhihi syari'ah wa syumuluha. Hadis ini menunjukkan sempurnanya syariat ini. Dan hadis ini mencakup segala hal. Hadis ini menunjukkan bahwasanya agama ini sempurna. Simbaran sempurna. Denara kurang namalik, wah sempurna.
wa syumuluha, dan agama ini sudah mencakup segala sesuatu. Jadi agama ini bukan hanya ngatur sholat doang, deh. Bukan hanya mengatur zikir doang, baca Quran doang, ende. Segala hal aturna. Apapun yang dia itu dibutuhkan oleh manusia, atur nih si agama ini. Diatur. Bahkan sampai kada hajat aturangang itu. Ngumbe cara ente kada hajat, adab-adab kada hajat. Mele itu bekelor, arak badak itu cara-cara. Mele itu nginem badak itu cara-cara. Bekelembi, ngumbe cara leka, ngumbe cara tinduk, subhanallah. Bue ajarnya itu. Ya, ini menunjukkan agama ini mencakup segala hal. Cuman itu makin kurang itu melajarin ya, sehingga akhirnya kurang tahu kita. Ngumbe cara menurut agama ente, ngumbe cara menurut Nabi ente sallallahu alaihi wasallam. Luwe itu kurang mengetahuinya gara-gara kurang mempelajarinya. Intinya agama ini was sempurna dan mencakup segala sesuatu. Ya, bapak lagi marah orang kata si baru no. Masalah memilih pemimpin, wah ajar itu luar biasa si agama. Ya, kadang sila terpelajarin ya. Dan perlu dipelajarin kadang-kadang semendak ini. Sehingga kena angkun saran terus. Ya, angkun saran kemudian kena. Kemudian kata beliau, wa anna haja'at bikulli ma fihi salahul muslimin. Dan syariat ini telah datang bikulli ma fihi, datang membawa segala hal yang terdapat kemaslahatan kaum muslimin di dalamnya. Apapun yang ada kemaslahatan kaum muslimin di dalamnya, itu telah disampaikan oleh agama ini. Ya, Nabi contohnya coba kemaslahatan kaum muslimin, Nabi contohnya luwe nikah misal, luwe kah? Ya, bui ajarna itu isi agama ini. Wa tauhidu kalimatihim, dan juga agama ini mencakup segala hal yang bisa menyatukan suara mereka. Karena dengan Islam harus ngesupu suaranya. Jangan dia berselisih, jangan dia berpecah belah, harus bersupu. Sebagaimana kajian tadi malam Syekh. Ya, jelasan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah, berpegang teguhlah. Bersatu dengan apa? Dengan tali Allah. Selapuan pada bersupu. Supu enti tali Allah. Ndak ada pecah belah ayat. Menunjukkan kita harus bersatu kaum muslimin ini. Nasake suara kaum muslimin. Ya, jadi kebaikan agama ini, kebaikan umat ini ada pada persatuannya. Sebaliknya, muna pecah kaum muslimin, berarti yang ngumbe ini ya bagus atau ya buruk? Ya buruk muna pecah. Ya, nah, agama kita datang berusaha untuk menyatukan suara kaum muslimin. Dan di sini bersatunya harus dengan apa? Karena malam hablillah, dengan tali Allah. Tebesupu ngenti tali. Ya, karena tali Allah itulah keselamatan. Nengke mun tebesupu untuk ndek ngenti tali, ngombe angkono. Bagus kaino. Besupu untuk ndek ngenti tali. Bagus kaino. Besupu untuk sugul dengan Islam, bagus ke? Hah? Bagus atau ndek? Besupu untuk sugul dengan Islam. Bagus ke ini? Kan kita besupu ini. Lagu besupu di dalam apa keburukan bendekna bagus. Ini yang diinginkan besupu di dalam ngenti tali Allah. Ya, apa tali Allah itu? Tali Allah adalah Alkitab was sunnah, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan hadzal Quran sababu tarfihi biyadillah. Hadis ini dibaca tadi malam oleh Syekh.
Al-Quran ini, kata Nabi SAW, ujung talinya berada di tangan Allah. Wa tarfuhu bi aidikum, dan ujung talinya ada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka peganglah dia. Enti ya. Karena itulah dia tali Allah itu. Al-Quran ini tali Allah ini. Yang ujung tali itu dipegang oleh Allah, ujungnya dipegang oleh manusia. Munta enti ya Al-Quran ini berarti masih ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muntuah reni ngelepas ya bakah ginta kepusa wah. Gina luya yang kusaran tuh wah. Ya, maka jangan sampai melepasnya. Enti ya. Dan selapuan harus enti ini. Kita barang-barang selamat dan bersatu di dalam memegangnya. Kemudian endah, persatuan tidak akan mungkin melainkan hanya dengan kalamullah ngana Syekh Malan. Ini sedikit murajaah si Malan ini. Persatuan tidak mungkin melainkan hanya dengan kalamullah. Karena kalamun nas, ucapan-ucapan manusia ini yang mecah belah. Kenapa demikian? Karena manusia ini lain nongkat, manusia ini lain nongkat, manusia C lain nongkat, malik D lain nongkat, sampai Z lain nongkat. Akhirnya apa? Pecah-pecah gara-gara ucapan manusia. Tapi ucapan Allah kan seke ini. Dan semua kita mengakui kebaikan ucapan Allah. Maka denara bau mesupu ita, melainkan hanya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Quran dan hadis, itu ucapannya. Itu wahyunya. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai meninggalkan wahyu Allah hanya gara-gara ra'yu manusia. Ndak jangan bilin firman Allah hanya gara-gara pendapat-pendapat manusia. Jelas niki para jamaah, sekedi ya murojaah si malam. Jadi intinya bahwasanya faedah yang kedua, agama kita ini sudah lengkap sempurna, agama kita ini sudah mencakup segala hal, dan segala hal yang ada maslahatnya bagi kaum muslimin itu telah dijelaskan oleh agama kita, dan segala hal yang ada maslahatnya untuk menyatukan suara kaum muslimin itu juga telah dijelaskan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran. Kemudian faedah yang ketiga, al-hathu ala fi'lil ma'rufi wa in qalla. Hadis ini menganjurkan kita untuk melakukan kebaikan walaupun sedikit. Nggak karena sekedip kebaikan, no, gawe wah. Nggak ada remehang ya, arunya lah, ngende. Milih ide ibu-ibu bagi jangan misalnya yang tetangga ada sejembung dia ngumbe-ngumbe sade. Nggak ada arunya lah ada sejembung dia meidap teh ngente. Ino warak bekah sade wah. Ya batur ngono dia narak colokna, nekadum belen jangkih. Bakas sade wah klak antara sekali perciak cek mau nyala pino kebaikan dah ino ya lagu mau nyala yang colok untuk ngemuat ngombe ampun ini jenda ke ini je nyala yang colok untuk nyala yang jangkih sila kebaikan ini ya. Nah sekecil apapun ndak remehang. Allah Subhanahu wa taala berfirman famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan sebesar zarrah, maka dia akan lihat itu. Dia nang kita ya. Mau ngamalan kebaikan sebesar zarrah. Sembiaran zarrah. Dalam sebuah riwayat dikatakan Ibnu Abbas memasukkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau mengangkatnya terus meniupnya. Ngana niup yang ngana. Kemudian beliau mengatakan kullu wahidin min haula mithqalu dzarrah kata beliau. Setiap sebiji dari debu ini
inilah dia mithqalu dzarrah itu. Berarti siaran mithqalu dzarrah sebesar apa? Kerepuk. Ngumbe beli kerepuk no? Ngumbe beli kerepuk, ngumbe jadi beli kode gati. Dan itu akan ditimbang di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Neka mun jauh ya sebiji kerpuk aning timbangan emas sinono. Tulu kerpuk nole atas timbangan emas. Ngerwit ke kira-kira timbangan emas no. Ndak ngerwit di timbangan manusia ino. Tapi di timbangan Allah beli pengaruh. Angka diceritakan arah salah sepupu sahabat Sa'ad bin Malik aran datengin si pengemis. Pengemis datang. Ya, di hadapan Sa'ad niki ada sepiring korma. Korma ini sepiring. Datang pengemis ngendeng. Terus Sa'ad memberi dia hanya 1 biji korma saat ini. Padahal dia berdua sepiring, saudara sebiji lah kak. Begitu dia diberi sebiji, pengemis ini awyak nu mana malik. Karena awyak kumana kumbena. Dan mele nerima, ada sebiji kan nyalah halo ngan naloyan ke sebiji jama. Apa ngana sahabat ini wai hak ngana sahabat celaka ente pengemisan. Ya. Kemudian beliau mengatakan taqabbalallahu minna mithqala dzarrah. Allah menerima dari kita walaupun sebesar biji dzarrah. Terima isi Allah. Baina sebiji kurma ini bapira dzarrah kini ngan sebesar kurma. Pira dzarrah kira-kira ini besar ribuan dzarrah ini ruan. Ya, biaran sebiji dzarrah ini kode anangan ini no. Ini ketempo sih dari ruan saking kode ini. Neka mana kurma beli pira dzarrah kira-kira ini ribuan. Allah menerima sebesar biji dzarrah kan ente ini pengemis ndak memilih nerima sebiji kurma ngan. Nah ini menunjukkan bahwasanya sekecil-kecil kebaikan ndak ada remehangnya. Ngendeng sedekah misal mampu ndak 100 rupiah ndak ada remehang kah nggak 100 rupiah ini ngendeng keyawa sugul kecuali mulai balik 100 juta terus sugul 100 rupiah bene sang kelangsotan suaranin aja. Ya maksudnya nggak kepeng nggak 10 yu misal lagu melet kita bersedekah bekas 100 rupiah sugulang wah. Masih ke lagu 100 rupiah no lagu. Ndara wandi 500 kali 500 sugul uang no seret. Ndak remehang ya, jangan diremehkan. Ya, jadi intinya bahwasanya ya anjuran melakukan kebaikan sekecil apapun dan jangan pernah meremehkan yang namanya kebaikan. Taib terakhir para jamaah faedah yang kelima, istihbabu idkhali as-sururi 'alal muslimin. Hadis ini menganjurkan kita untuk memasukkan kebahagiaan kepada orang-orang kaum muslimin. Pihak demen, pihak bahagia. Ya, marangone misal dengan cara sekedar senyum. Mun teu senyum nangke kira-kira baatur teh demen atau ndek mun teu senyum? Demen. Mun teu sarengut ngombe angguna ogadak kayak. Nah, berusaha. Jadi hadis ini anjuran agar kita memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita yang Islam. Walaupun sekedar apa? Senyum. Lima fi dzalika min tahqiqil ulfati bainahum. Karena dengan cara kita membahagiakan dia, ini akan terjadi persatuan antara kaum muslimin. Begitu kita sudah jadikan dia senang, jadikan dia bahagia, ini akan menyatukan kaum muslimin. Lagu ingat kita nih, bahagiakan dia dengan sesuatu yang bukan maksiat. Bahagiakan dia dengan sesuatu yang bukan maksiat. Mau maksiat dia tekanggo. Ya, misalkan bahagia ya, mau setelang dangdut, misal ngono ndak ke. Ya, datangna misal panggung ngono panggung dangdut untuk apa? Tembahagia yang dengan ngendeng ndek nieu ini. Da kana bahagia lagu ini salah ini. Ya, kenapa? Karena ini kemaksiatan. Jadi bahagiakan dia dengan sesuatu yang bukan maksiat. Mau maksiat jadi kanggo.
Ya, justru niki ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ini termasuk tolong menolong ya dalam dosa dan dalam dosa dan maksiat. Di sini kita ingatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam seorang muslim. De pihak ya bahagia, de pihak ya demen, de pihak ya rere endah. Ini adalah sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu dengan catatan ngone, ndak de pihak ya demen menggunakan apa? Maksiat, ndak. Pihak ya demen ngadu sesuatu yang bukan maksiat. Ya, mun ngadu maksiat maka ini tolong menolong ya dalam dosa dan permusuhan. Niki ya rona para jamaah yang bisa kita baca ya dari hadis, kemudian perkataan asy-syekh, kemudian 4 faedah bisa kita baca. Mudah-mudahan niki bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ala Muhammad ala ali Muhammad fil alamin innaka nabiyina Muhammad wa ala alihi.
Sila arah ke sini mah jelas. Nggih, sila ini. Enggak na jauh-jauh lagu. Sila. Nggih, witir artinya ganjil, nggih. Ya. Jadi ide ginda salat witir 3 rakaat. Ya, yaitu 2 salam terus seki salam. Pertanyaannya, sama enggak niatnya yang 2 itu? Iya, karena kan salat witir ini ada 2-nya. Ya, yang 2 itu adalah salat witir 2 rakaat dan 1 rakaat. Ya. Jadi niatan ya sebagai gabungan ini adalah sebagai witir. Hah? Ngombe? Enggak setengahnya. Setengah dari 3. Ngombe kan ada setengah dari 3 nih. Sekian setengah kayak mana? Setengah niat. Ngombe angkun dia setengah niat ya, Pak. Angka ngombe ya niat setengah ini. Biar niat setengah ini kan kita paham niat setengah. Angka ide pas ditakbir itu ini yang pertama ya. Pas ditakbir ini ide ginda salat witir 2 dan 1. Ini adalah witir ini. Sehingga le awal witir ini sudah takbir dengan niat, beto niat dulu ini dalam hati liatin de ini menyatakan uras de ini 2 rakaat ini untuk melaksanakan witir dan nanti kemudian setelah 2 rakaat sida akan salam dan sida akan bangun 1 rakaat untuk menuntaskan witir. Jadi uras dari awal ino wah ara niat tono bahwasanya ide ginda salat witir dengan teknis 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Ya, jadi niatnya di dalam hati toh. Jadi pas takbir Allahu Akbar 2 rakaat ini adalah untuk witir. Yang nanti akan dilanjutkan dengan 1 rakaat lagi yang itu juga witir. Mulai dalam hati tahu aman nih deh. Gue sih jadi masalah no melende gin ngelafasang ini masalah ini. Ya tau masalah. Ya pun muncul pertanyaan ini ruana. Melende ngelafasang ya entah ngelafaskannya di lisan atau ngelafaskannya di dalam hati ya ruana ini masalah. Lagu munda yakin secara niat no le ate sehingga angkun teh mutang berdiri no ate ini menyatakan berdirinya kita ini adalah untuk sholat 2 rakaat yang dia itu adalah witir dan nanti kita akan salam dan bangun lagi 1 rakaat melengkapi witir ini kemudian salam mun ino le dalam hati ende yakinin de cukup ino dia dulu lagi masalah hangnya ini karena langsung otomatis diuras seret ini witir karena orang yang nggak ada niat itu ada orang yang tidak berakal kan. Selapu dengan si berakal pasti arah niatnya melakukan sesuatu pasti. Nah, kita berdiri kita itu ya niat kita apa? Melaksanakan witir 3 rakaat atau bau 5 endah. 2 seki bau 5. Atau 5 sekaligus bau masih telu sekaligus bau. Cuman mau telu sekaligus ndak pada marak salat maghrib yaitu tidak ada tahiyat pertama cukup di tahiyat terakhir. Ngombe yang kuna masih ada kejanggal. Hah? Lolos wah alhamdulillah plong berarti. Sila. Alhamdulillah. Tapi di dalam niat kita itu tidak ada niat kita bahwa kita akan bertemu dengan wajah Allah. Apakah kita dapat pahala? Dia tu mau pahala menengane. Jadi itu sugul gotong royong. Gotong royong ini ibadah atau ndek? Ndek ini ibadah, perbuatan biasa ini.
perbuatan sosial bahasa keren kah? Bukan ibadah. Sehingga dia butuh diniatkan ibadah untuk mendapatkan pahala karena dia bukan ibadah. Amun sholat kan ibadah jelas ini. Baca Quran jelas ibadah. Ya gotong royong dia ibadah. Ngangkat batu, ngangkat tanah dia ibadah. Piran jadi ibadah munara niat. Niat mendapatkan pahala dari Allah. Nyadi batu le rurung dengan niat agenda na terganggu kaum muslimin. Ini yang mendatangkan pahala. Ngangkat batu le rurung dengan niat melentong pauk dengan. Ini mendatangkan dosa. Nyedi batu le rurung sekedar nyedi sebagai bentuk sosial. Tidak ada niat ibadah, tidak ada niat mendapatkan wajah Allah. Benda jadi pahala ini. Hanya sebagai perbuatan biasa. Nah, angkun si gotong royong ini. Ya, ini kan kegiatan sosial gotong royong ini. Nah, angkun si gotong royong ini ndak lupa niat. Gotong royong untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ndak lupa ini. Makanya Syekh Al-Utsaimin di saat menjelaskan tentang keutamaan menafkahi keluarga. Beliau mengatakan banyak dari kita menafkahi keluarganya dengan rasa ini sudah merupakan tugas sehari-hari. Denwah berharap mendapatkan pahala. Padahal uang yang paling afdol keluar dari kantong seseorang adalah yang diberikan untuk anak dan keluarga. Kita ini mengharapkan pahala biasanya hanya di saat ngasih orang miskin uang. Ngasih pengemis. Inong kok temasang niat mendapatkan pahala dari Allah. Lagu papahnya de nyonyah no. Nyade kanak no. Denwah arah niat mendapatkan pahala. Padahal justru itu jauh lebih besar pahalanya. Daripada nyade pengemis. Nyadek pengemis 10 yu, nyadek senina atas 10 yu, jauh lebih belik pahala nyadek senina 10 yu ino. Dibandingkan ngasih pengemis, karena Nabi itu mengatakan afdalu dinarin yunfiqur rajul dinarun yunfiqu ala iyali, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik dinar yang dinafkahkan adalah dinar yang dinafkahkan untuk anak dan istri, itu yang paling baik. Lagu ita kerang itu pas nyadi nyonyah no, pas nyadi kanak no, de nuah ara niat apa? Mendapatkan pahala. Pira nara niat mendapatkan pahala di saat ngasih pengemis, di saat ngasih anak yatim. Jadi perlu menghadirkan niat di saat ngasih anak dan istri. Gotong royong no ngenu dah. Munculang niat no tono. Kita ini gotong royong niat untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kan gotong royong ini kegiatan sosial selaku dengan gotong royong, dengan Islam gotong royong, dengan Hindu gotong royong, dengan Buddha gotong royong, nah dia dengan oke. Lagu dengan Hindu baca Quran ke ya. Nenahara baca Quran. Karena memang baca Quran ini ibadah mahdhah harana. Dia murni ibadah, salat dia murni ibadah. Ya, mun ini aja jelas apa halana ini. Adapun kegiatan-kegiatan sosial ngone, gotong royong dan lain sebagainya, ini butuh pasang niat ngone, mengharapkan wajah Allah. Jadi pas gotong royong, ndak lupa pasang apa? Niat. Mengharapkan pahala dari Allah. Jelas ke ide ini? Tahan jelas. Kedua, wallahu ta'ala alam. Ya, silakan. Kita doakan saya, saat kita berdoa harus berharap pas berdoa ini harus berharap untuk dikabulkan. Apalagi Allah mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi, saya ini tergantung persangkaan hamba saya. Sehingga muntah berdoa harus yakin Allah ingin ngabulangnya. Harus yakin.
Adapun ngumbe bentuk pengabulan ini serahang tipe Allah bari milenang itu nanti. Ya, intinya pas berdoa harus yakin. Berdoa kesembuhan harus yakin Allah ginnya hatang itu nanti. Harus yakin. Ya, harus yakin Allah ginnya hatang itu. Ngumbe yang kuna bare ngabulang ini serahang tipe Allah Subhanahu wa taala, serahang dia. Ya, kita berdoa anak kita agar dia misal harus yakin. Karena Allah telah berjanji soalnya. Ya, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah mengatakan saya akan mengabulkan permintaan yang berdoa jikalau dia berdoa. Allah berjanji nih gini ngabulang doa ante nih. Allah berjanji nih. Ke sadu tak Allah atau ndek ini. Ndek ini ndek gin sadu, pasti tuh yakin Allah gin apa rana gin ngabulang doa. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Harus yakin. Adapun barang ngumbe angkun Allah ngabulang ya serahang tipe Allah. Karena Allah dialah yang maha bijak. Taune mbesi bagus bagi kita. Ya, amun ita kan dia tahu mbesi bagus untuk ita ini. Sebagian dengan misal nganggap dirinya berkedudukan tinggi itu yang bagus buat dia. Justru angkuna berkedudukan justru ino menghancurkan dia. Luwe dengan gara-gara dia jadi kedudukan apa ngono, ino yang jatuh nama baiknya, dia dihina oleh orang. Di saat dia jadi rakyat biasa, hormatin sih dengan Masya Allah. Begitu jadi pemimpin, selalu dengan nunjuk ya. Berarti ini nggak bagus bagi dia itu jabatan. Arah sebagian dengan begitu nesugi, ore keluarga, ore hubungan dengan masyarakat, ore. Ya, padahal dia luwe kayak peang nengke ini, hidupnya dia tenang. Ya, ini menunjukkan harta nggak bagus buat dia. Lagu le saat miskin, luwe dengan ngancainnya, keluarganya adem-adem tenang, darang masalah le keluarga, tetangganya bagus hubungan, begitu dia miskin, pecu ya sholat. Berarti ini menunjukkan miskin itu bagus buat dia. Angka ite ini di tanah nau sih bagus buat kita, nggak tahu kita. Ya, sehingga yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak minta, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bekah mbe bare si bagus buat kita, ino bare gina saade ita isi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas berdoa harus yakin ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita. Karena Allah berjanji marah ino. Ngumbe jenis pengkabulan serahang tipe Allah. Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Sila, masih ada kecil. Ya, sila Pak Haji. Kanggo ngumbe? Ngumbe kenane tiang perasaan dalam kebaikan. Ngumbe kenane nih. Ya. Oh. Berarti perasaan maksudnya khawatir kan ngono? Oh, ngono. Perasaan, rasa takut ngono ndi? Khawatir. Urung kita bersedekah bayu. La ilaha illallah. Iya. Yang ngumbe aku ini berarti imanno ya tipis. Ya tipis imanno. Karena Nabi entah bersabda sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu burhan, kata beliau. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti iman. Karena harta ini hal yang sangat kita cintai. Nah, selapuan itu demen harta. Nah, orang tidak akan mengeluarkan sesuatu yang dia cintai, melainkan untuk mendapatkan hal yang lebih dia cintai lagi. Dia tegini ini nyugulang bapak si menang, melainkan dengan tujuan mendapatkan yang lebih kita demenang lagi. Orang yang beriman, hal yang paling dia demenang, pahala dengan Allah.
Dengan si beriman ini demen memangnya kepeng, lagu pahala nu lebih demenang malik. Sehingga munara iman di dalam hati ini berjamak nyugulang kepeng si demenang ini jamak yang nyugulang ya untuk mendapatkan yang lebih dia cintai lagi. Angka angkun si perasaan ngenteng maju mundur iman no berarti ne. Ya tipis. Melena bega ngumbe. Oh, melena bega temang ngumbe angkuna. Angka li hadis yang lain beliau mengatakan ya mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah ino ndek negin ngurangin harta. Justru ngerombo. Nabi kena begitu neng ke arak enggak siu rupiah, ya sedekah hangteng bareh si arak berombok jarina bareh. Karena ya berombok malik berarti 10 yu jarina jemaah. Begitu 10 yu si arak le ita berombok ya malik. Karena berombok berjemaah 1 juta jarina malik. Jadi angka neng ke apa si arak ino wah julu pira-pira nara. Nggak ada perasaan, nyalah ini, laun pas naluwe ke ngenteng nggak ngano. Ya, begitu kita mengatakan laun bekah pas naluwe, sulung tono cabutnya, seret. Kedurung kita bersedekah. Dia ngano ke, ini ke kira-kira temati mendadak, ini gati sehat, seger, kejang kena beli balik, buru jari baliknya dah. Tiba-tiba cabut nesret. Angka selama masih ada kesempatan besade, pira-pira sade, wah, siu ke 500 ke 10 yu ke, dak danti bega-bega. Arak kesempatan sade, wah. Ya, lawan begitu besade, duwe jadi sile bale berjemaah seri luwe malik tesade ang tersedekah. Intinya bahwasanya pira-pirana mun arak kesempatan ndak ada perasaan kah? Ya, ternyata perasaan lah nyalah, nggak ada merasa nyalah, ya, karena sekecil apapun itu akan ditimbang di timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sedekah, wah hilang perasaan oke. Alhamdulillah, barakallahu fikum, alhamdulillah. Ya, silakan, fadhil. Yang kebaikan itu dilakukan dia melakukan kebaikan itu harus dunia. Contoh misalnya anak pergi berangkat kerja, saya kerja mau kerja di sawah. Niat kita untuk mendapatkan pahala. Ya. Dengan perjalanan kita menemukan orang cabang atau kita berniat lagi di sana. Iya. Jadi dikatakan kalau kegiatan itu sama dan dia rutin, ya, maka boleh sekali diniatkan. Tapi bagusnya berulang-ulang. Tajdidun niyah, diulang-ulang, setiap hari diulangi. Kalau aktivitas itu sama. Tapi kalau aktivitas itu berbeda, maka di kegiatan yang beda itu harus ada niat baru lagi. Contoh misal antum pergi kerja. Niatkan dalam kerja ini, antum ini mencari rezeki yang halal. Karena Allah nyuruh itu si halal para jemaah. Angka angkun teh si bertani, angkun teh si beternak, angkun teh si ngantor, berdagang. Ino pintu pahala doang ino. Lawang pahala doang ino. Dengan cara ngone pasang niat, aku berdagang ini, aku mau rizki si halal, ngenteng. Aku betaletan, aku ngingon empak, ngingon manok atau apa, dengan tujuan agar dapat rizki yang halal. Karena Allah nyuruh itu mete rizki halal ini. Kulu minat thayyibat, makanlah yang bagus-bagus, ngene. Yaitu yang tidak haram. Berarti Allah nyuruh itu mete si halal. Nah, niatang setiap sugul begawean ini, niatang ya untuk mencari harta yang halal, jadi pahala itu. Nah, kalau kegiatannya terus-menerus, maka cukup sekali le awal. Pokoknya keluar saya bekerja ini untuk cari harta halal, maka terus setiap hari dapat pahala itu. Tapi kayak tadi misal pas perjalanan ke kantor, tiba-tiba ada orang pecah ban di pinggir jalan.
Ibu-ibu malik ini, ya butuh dibantu, dia nggak bisa ganti ban misal. Maka pas ingin membantunya, pasang niat. Saya ini membantunya untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ndak ke bare dia tolong ya. Jangan-jangan belu dua ini deh. Ngendang-ngendang dak ke onya ya. Jadi intinya bahwasanya pas dia tolong ya pasang niat. Ya, kalau dia ibadahnya lain lagi. Tapi kalau ibadahnya sejenis kayak tadi ke kantor setiap hari maka cukup sekali di awal. Sama kayak puasa Ramadan. Ya, cukup berniat kelem tanggal seki. Bahwasanya kita akan puasa full 1 bulan cukup lah ini. Tapi memang afdolnya setiap malam pas sahur itu ada lagi di hati sahurnya ini untuk puasa bulan Ramadan. Ya, lagu le awal doang kelem seki ino doang tau berniat selama 1 bulan cukup. Lagu bilang kelem perbaharui dia, maka ini lebih bagus lagi. Maka ini demikian juga. Ya, le awal udah berangkat begawe ada di kantor, tono udah berniat. Maka sepanjang tahun sudah cukup dah itu. Ya, lagu setiap hari udah perbaharui dia, maka ini lebih bagus lagi. Jelas ya Bu ya? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Biar kena para jamaah. Oh, cukup wahruana jelas semua sudah niki. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan yang kita sampaikan niki bermanfaat buat kita semua yang hadir. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.